Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekian banyak tanda-tanda orang yang beriman. Sering kita dengar dibicarakan apa saja tanda-tanda orang yang beriman. Maka pada kesempatan ini kita hanya akan membahas beberapa saja, akan mengutarakan beberapa saja tanda-tanda daripada orang beriman. Yang pertama adalah takwa. Masalah takwa rasanya sudah tidak asing lagi bagi kita. Dalam setiap pengajian-pengajian, dalam ceramah, dalam pembahasan buku-buku dan lain sebagainya, sering kita mendengarkan supaya kita meningkatkan ketakwaan kita untuk meraih keimanan yang lebih baik. Oleh karena itu, berusahalah kita untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dari hari ke hari. Bukan berarti semakin menurun, tetapi berusaha untuk terus meningkat dan meningkat. Ketakwaan yang dimaksudkan secara umum dikatakan takut untuk meninggalkan perintah Allah. Takut pula mengerjakan larangan Allah. Orang yang betul-betul merasa dirinya beriman, pasti dia akan sangat patuh, sangat taat atas segala yang diperintahkan oleh Allah. Tidak berani untuk meninggalkannya, tidak berani untuk menganggap sepele, tetapi betul-betul taat. Segala perintah yang diperintahkan oleh Allah, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, berusaha semaksimal mungkin untuk dilaksanakan. Begitu juga takut betul untuk mengerjakan segala bentuk larangan Allah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dalam meninggalkan larangannya maupun dalam mengerjakan perintahnya, ini menyebabkan kita selalu berada dalam rahmat Allah. Orang yang berada dalam rahmat Allah itu hidupnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan ridho Allah, selalu berada dalam kasih sayang Allah, selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya orang yang taat kepada Allah, yakinlah rahmat Allah mengiringi perjalanan hidupnya. Mulai dari dunia sampai kelak di akhirat selalu berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu rasa malu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita ini kadang-kadang merasa malu. Tapi malu kita kebanyakan malu terhadap sesama manusia. Padahal yang paling penting, malu itu ada dua. Pertama sekali adalah malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, malu terhadap makhluk, utamanya terhadap manusia. Nah, malu di sini, malu di dalam melakukan hal yang tidak baik. Malu melakukan larangan Allah. Malu melakukan perbuatan maksiat. Kalau kita masih ada rasa malu, berarti kita masih mempunyai sebagian daripada iman kita. Sering kita dengar al-haya'u minal iman. Malu itu adalah sebagian daripada iman. Nah, oleh karena itu, hendaklah kita mempunyai rasa malu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Karena kalau kita masih mempunyai rasa malu, insya Allah kita tidak berani melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan pula kita melakukan perbuatan baik itu juga malu, karena merasa perbuatan baikku hanya sedikit, tidak berarti apa-apa. Kalau melakukan kebaikan, walaupun hanya sedikit, kita tidak perlu malu. Jangan menganggap enteng kebaikan yang sedikit. Jangan menganggap enteng kebaikan yang kecil sekali. Karena yang paling penting kita melakukan kebaikan, kita dasarkan kepada niat kita yang ikhlas. Insya Allah walaupun sedikit, pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah, berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu, kita teruskan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.